cuaca panas, kemudian hujan mendadak, supaya daun tidak berwarna kuning, buah semakin lebat, tidak kena patek, cukup Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali lagi berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana bisa lihat di samping ini, tanamannya sangat luar biasa sekali. Buahnya super lebat seperti ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan penyepraian. Karena kemarin kita sudah petik, tapi merah-merahnya sudah mulai banyak seperti ini. Padahal baru kemarin kita petik. Ini dikarenakan cuaca pada minggu-minggu kemarin itu luar biasa panas kawan-kawan, jadi merahnya cepat sekali seperti ini dia. Nah, untuk penyepraian hari ini bertujuan agar tunasnya tidak macet, bunga dan buah itu terus muncul kawan-kawan. Jadi kalau habis petik itu wajib kita spray. Jadi setiap melakukan pemetikan besoknya kita langsung spray. Jadi dengan rutin melakukan kegiatan seperti ini, maka tanaman cabai itu akan tetap tumbuh optimal, tunasnya tidak macet, buahnya juga akan lebat seperti ini walaupun sudah dipetik berulang kali. Selain untuk menstabilkan kondisi tanaman agar tunasnya tumbuh terus, bunga dan buahnya terus bermunculan, biasanya kalau dalam kondisi cuaca yang cukup panas, itu daun akan mengalami perubahan warna dari hijau menjadi agak kekuning-kuningan biasanya. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, maka kita akan menambah beberapa bahan dalam kegiatan penyepraian hari ini. Jadi beberapa nutrisi kita akan gabung supaya kondisi tanaman tetap optimal, tidak stres akibat perubahan cuaca. Oleh karena itu, ikuti saja terus videonya, simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai rawitnya kawan-kawan. Nah, sebelum melakukan kegiatan penyepraian, kita lihat dulu kondisi tanamannya kawan-kawan. Nah, seperti ini buahnya kawan-kawan, masih luar biasa sekali, cukup lebat. Kemarin kita melakukan pemetikan itu yang ke-14 kali. Jadi untuk tanaman cabai rawit yang kita tanam ini sudah dipetik 14 kali. Tetapi bisa lihat di sini buahnya masih luar biasa sekali, masih super lebat seperti ini. Di sini sudah mulai ada merah-merah lagi kawan-kawan. Sudah mulai banyak ini. Nah, kita sambil jalan, kita akan lihat kondisi tanamannya. Ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas roket kawan-kawan. Jadi tanaman cabai rawit roket itu sangat luar biasa sekali, sangat banyak buahnya seperti ini, walaupun sudah dipetik berulang kali. Nah, dalam satu lahan ini sudah sering kita sampaikan kita menanamnya dua varietas, yaitu roket dan kaliber. Nah, ini bisa dilihat sini, tanaman cabai rawit roketnya sangat luar biasa sekali, buahnya sangat banyak. Dan di bagian sana adalah varietas kaliber. Nah, biasanya kalau selesai petik itu, kan kita petik seperti ini, dia ada luka-luka di batang cabai. Nah, kalau kita tidak langsung spray, inilah menyebabkan nanti terjadinya busuk ranting, kawan-kawan. Biasanya seperti itu. Dan juga, untuk tanaman yang sudah dipetik sampai 14 kali itu, biasanya tunasnya mulai macet atau tidak tumbuh. Nah, untuk hal ini, agar tunasnya tidak macet, makanya kita seperti yang kita sampaikan, supaya terubus, artinya supaya tumbuh terus. Dengan demikian bunga dan buahnya akan semakin lebat. Dan yang terpenting di saat sudah pembuahan seperti ini, supaya tidak kena patek atau antraknosa. Walaupun sudah cuacanya panas kawan-kawan, kita tetap harus jaga-jaga. Nah, ini lebat sekali buahnya, sampai ke bawahnya ini sudah banyak juga yang merah-merah ini kawan-kawan. Jadi efek panas yang luar biasa, cepat sekali merahnya.
Ini putus-putus, ini kesenggol-senggol dia patah seperti ini karena selokannya ini agak sempit kawan-kawan, artinya tanamannya terlalu rimbun walaupun kita sudah pasang tali, jadi masih dia ujung-ujung tanamannya masih beradu antara satu dengan yang lain, tapi sudah lumayan longgar ini untuk kita lewat ini. Nah ini cabenya kawan-kawan luar biasa sekali, sangat subur. Nah kita akan melihat dulu kondisi atau menuju lahan, maksud kami maaf, kita melihat kondisi varietas cabai rawit kalibernya. Nah kita sambil jalan. Ini tunas-tunasnya terus bermunculan, jadi kalau tunas terus muncul, dia artinya tanaman itu buahnya akan semakin lebat. Nah ini kita juga sudah siapkan bak penampungan air kawan-kawan, nanti bisa dipakai untuk nyiram karena ditakutkan benar-benar panas nanti. Biasanya kalau panas sekali itu tanaman pertumbuhannya tidak normal. Nah itu bak airnya. Nah ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit dengan varietas kalibernya. Nah, seperti ini. Jadi sangat luar biasa sekali. Buahnya juga sangat banyak seperti ini. Tapi masih muda-muda yang sini. Ini sudah ada yang merahnya 1-2 juga. Jadi cepat sekali merahnya kalau cuaca panas itu. Nah untuk jumlah populasi untuk tanaman cabai rawit roket itu ada kurang lebih 800 pohon, sedangkan kalibernya ada kurang lebih 500. Jadi jumlah semuanya kurang lebih 1.300 pohon. Nah ini sangat subur sekali, sangat hijau kawan-kawan, daunnya seperti ini. Nah untuk mempertahankan daun seperti ini makanya perlu penambahan suplemen tanaman atau nutrisi kawan-kawan. Nah ini yang bagian sini masih varietas yang sama yaitu kaliber. Buahnya juga sudah sangat banyak seperti ini. Nah ini sudah merahnya sudah lumayan banyak juga ini, padahal baru kemarin kita petik. Di tunas-tunasnya ini sangat banyak sekali, sudah mulai bermunculan juga. Nah untuk inseknya memang hari ini kita tidak pakai kawan-kawan karena masih dilihat untuk tanamannya masih aman dari serangan lalat buah ataupun keriting kawan-kawan. Jadi kita tidak memakainya. Kita hanya memakai yang diperlukan saja, yaitu nutrisi dicampur dengan fungisida kawan-kawan. Jadi fungisida itu wajib kita pakai setiap melakukan penyempraian, tapi selalu kita rolling. Walaupun sudah cuacanya membaik, artinya tidak hujan setiap hari, untuk antisipasi pencegahan patek kawan-kawan. Jadi biasanya kalau sudah berbuah seperti ini, sudah lebat-lebatnya itu patek biasanya pasti ada saja yang menyerang. Nah untuk mengatasi atau mencegah hal ini, makanya setiap melakukan penyempraian kita masukkan fungisida juga. Ini seperti ini kawan-kawan. Untuk tanaman cabai rawit ini sampai saat ini memang kita belum melakukan pengocoran dengan fungisida kawan-kawan. Karena banyak sekali pertanyaan di kawan-kawan ke para petani, apakah untuk tanaman ini sudah dikocor fungisida dan apakah sudah melakukan pemberian pupuk susulan ataupun dikocor dengan pupuk seimbang. Nah itu pertanyaan yang sering kita dapatkan. Nah sampai saat ini memang untuk lahan ini atau varietas cabai rawit roket dan kaliber ini kita belum melakukan pengocoran dengan fungisida. Tetapi nanti rencananya kita akan melakukan pengocoran dengan fungisida juga kawan-kawan untuk antisipasi. Untuk fungisidanya kita bocorkan rahasianya kawan-kawan, kita akan menggunakan merek dagang Tropicur kawan-kawan. Itu yang akan kita pakai karena kondisi tanaman sudah
berbuah kita memakai Propikur untuk pengocorannya. Sedangkan untuk pupuk susulan dan pengocoran dengan pupuk simbang memang sampai saat ini belum kita melakukannya atau belum pemberian pupuk susulan. Memang seharusnya kondisi tanaman sudah dipetik sampai 14 kali ini memang wajib diberikan pupuk susulan. Tetapi kita tidak berikan dengan alasan di bulan-bulan yang lalu atau minggu-minggu yang lalu itu cuacanya di tempat kita masih hujan setiap hari, kondisi lahan masih lembab sekali, makanya kita tidak berani melakukan pengocoran dengan pupuk simbang ataupun menambah pupuk susulan. Itu alasan kita sampai saat ini kita tidak memberikan pupuk susulan dan dikocor dengan pupuk simbang. Kita fokuskan di spray saja. Tetapi nanti kita lihat kondisi kalau cuacanya beberapa hari mungkin panas atau kondisi tanaman masih bagus, kita tidak akan memberikan pengocoran dengan pupuk seimbang ataupun menambah pupuk susulan. Tetapi kalau kondisi tanamannya sudah kritis, artinya sudah tidak bagus, kita akan memberikan pupuk susulan. Jadi kita hanya melihat kondisi di lapangan. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita akan melakukan pencampuran nutrisi kawan-kawan untuk penyepraian biar tidak kesiangan. Untuk penyepraian hari ini kita menggunakan tangki elektrik seperti itu takaran 16 liter air, itu sudah ada airnya setengah, dan ini ember yang sudah ada airnya tapi tidak penuh. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk penyepraian hari ini setelah melakukan pemetikan cabai, kita menggunakan bahan seperti ini. Yang pertama, sudah tidak asing lagi, selalu menggunakan Copper WP. Ini sangat bagus sekali untuk menekan perkembangan spora jamur. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting di saat fase generatif atau fase pembuahan, kita menggunakan yaitu nutrisi Kalinet seperti ini. Ini sangat bagus sekali agar buahnya kental, berbobot, dan yang terpenting mempunyai daya tahan simpan. Jadi dengan rutin menyeprai dengan bahan nutrisi ini, maka bunga tidak rontok juga. Dan yang ketiga yang biasa kita pakai rutin yaitu nutrisi atau suplemen tanaman, yaitu Mordenpool. Ini sangat bagus sekali sebagai perangsang akar, perangsang tunas, dan perangsang bunga. Jadi makanya bunganya akan selalu lebat walaupun sudah dipetik berkali-kali. Dan yang keempat, tidak kalah penting seperti ini, kita memakai sekarang tambahan yaitu Pitaron SL, karena cuacanya selalu berubah-ubah kawan-kawan. Di siang hari itu panas sekali, kemudian hujan mendadak. Nah, untuk mengantisipasi stres tanaman, makanya kita menambah Pitaron SL agar daunnya tetap mulus dan tidak mengalami kerontokan bunga buah seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi gabungan Copper WP, Kalinet, Mordenpool, dan Pitaron SL ini sangat bagus sekali. Dan sebagai petani cabai khususnya itu tidak lepas dari fungisida. Nah, kita sekarang memakai satu fungisida yaitu bahan aktif hexaconazole kawan-kawan dengan karbendasin. Kita memakai XR seperti ini. Nah, untuk pencampurannya kita akan melakukan sistem terpisah. Yang pertama yang dituangkan, kita menuangkan yaitu nutrisi Kalinet seperti ini. Ini ada takarannya. Ini kalau penuh ini 50 mili. Nah, kita akan memakai 50 mili seperti ini untuk Kalinetnya. Kita tuang langsung di sini kawan-kawan. Nah, sekarang kita memakai perangsang bunganya, yaitu memakai Mordenpool dengan dosis yang sama 50 mili seperti ini, agar bunganya semakin lebat walaupun sudah dipetik berulang kali. Kita tuang. Dan yang ketiga, kita memakai Pitaron SL karena cuacanya tidak menentu, panas, kadang-kadang hujan mendadak. Kita juga memakai dosis yang sama 30 mili seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita aduk dulu. Ini mudah sekali larut karena semuanya cairan.
Ini sudah larut ini kawan-kawan, seperti ini. Sekarang kita tuangkan dulu, nanti untuk koper WP-nya nanti kita campur. Nah, kita tuang seperti ini dulu. Pelan-pelan saja sampai habis. Selanjutnya baru kita akan mencampur bahan yang lainnya. Nah, ini sudah ada airnya, sudah kita tuangkan tadi, yaitu kita tuangkan terlebih dahulu takaran daripada koper WP. Kita pakai sendok sebagai takarannya. 1, 2. Nah, kita pakai 2 sendok aja udah cukup. Kita aduk dulu, karena ini adalah tepung biar dia larut. Nah, ini sudah mulai larut. Nah, sekarang baru kita campur fungisidanya. Di penyepraian minggu yang lalu setelah selesai petik itu kita memakai bahan aktif azoxystrobin dipeknazol seperti menggunakan tandem dicampur dengan detain bahan aktif mancozeb. Sekarang kita rolling kawan-kawan dengan menggunakan bahan aktif hexaconazole dan carbendazim. Kita memakai merek Sakar, jadi terserah dari petani masing-masing. Nah, untuk dosisnya kita memakai dosisnya ringan, 20 mili saja sudah cukup. Jadi fungisidanya kita memakai 1 jenis saja. Oke, sudah. Nah, seperti ini. Jadi sebagai petani cabai memang tidak lepas dari penggunaan fungisida. Nah, sering kita sampaikan untuk fungisidanya bagus dilakukan secara sistem rolling atau dipakai bergantian. Jangan hanya 1 fungisida. Tujuannya agar penyakit tidak resisten, apalagi di saat musim penghujan. Nah, ini sudah larut, kita tuangkan lagi. Pelan-pelan saja biar tidak tumpah. Nah, oke, sudah habis ini. Untuk cara penyepraiannya bagusnya dari atas seperti ini, kemudian ke bawah juga, supaya batang tanaman itu terkena fungisida agar tidak kena busuk batang nantinya. Seperti ini caranya. Jangan menyeprai hanya di atasnya saja, usahakan di bawah juga dispray.